Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Emeritus Janti Dirja dari GKM Yogyakarta dengan tema Anak yang Hilang, Pulanglah, diambil dari Lukas 15 ayat 28. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan ada bersama kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat malam sahabat Petra. Tema kita hari ini adalah anak yang hilang, pulanglah. Sahabat Petra, seorang sahabat saya pernah bercerita. Dulu, waktu ia masih anak kecil, kalau dia nakal di luar, dia takut pulang ke rumah karena papanya akan menanti dengan rotan untuk memukul dia. Dalam perumpamaan ini, anak bungsu bukan hanya nakal, tapi kurang ajar dan melakukan kesalahan yang fatal. Dia meminta warisan padahal ayahnya masih hidup. Sesudah itu dia menjual warisannya itu. Padahal menurut peraturan dalam Taurat, tanah itu tidak boleh dijual karena tanah adalah milik keluarga atau suku turun-temurun. Tidak boleh berpindah ke tangan yang lain. Lalu kesalahannya yang ketiga adalah dia pergi ke negeri yang jauh. Bagi orang Israel, kalau seseorang pergi meninggalkan kaumnya berarti dia tidak mau berjuang bersama bangsanya. Dan lebih-lebih lagi, si anak bungsu ini hidup berfoya-foya. Dia sama sekali tidak bertanggung jawab atas hartanya. Dan apa yang terjadi? Sesudah hartanya habis, ia tak memiliki siapapun untuk menolongnya. Ia menjadi orang asing di negeri asing. Ia kelaparan dan tak seorang pun memberinya makan. Akhirnya, ia teringat betapa indah hidup bersama bapaknya dalam kelimpahan. Ia menyadari kesalahannya dan kembali pulang ke rumah bapaknya. Nah, di sini terjadi saat yang paling kritis dan menentukan. Apakah bapaknya mau menerimanya kembali? Sebab alangkah sia-sianya keputusan yang sulit untuk pulang itu. Sekiranya setelah dia pulang, yang diterima hanyalah rotan. Yang dia terima hanyalah penolakan. Tapi syukurlah, kisah kita tidak berakhir di situ. Ketika bapaknya melihat anaknya ini dari jauh, sekalipun anak bungsu ini sudah banyak berubah, bapaknya masih mengenali dia. Bapaknya melihat dan tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Bapaknya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sahabat Petra, dalam budaya Ibrani, orang tua yang terhormat itu tidak berlari karena mereka mengenakan jubah yang panjang yang tergerai. Kalau seorang pria yang tua berlari, berarti dia harus menarik jubahnya ke atas pinggangnya untuk berlari. Dan itu bisa memperlihatkan pakaian dalam mereka. Namun sang ayah tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Dia berlari karena dia hanya peduli dengan putranya yang hilang, yang sekarang pulang kembali ke rumahnya. Sahabat Petra, selalu ada kasih seorang bapa untuk anaknya yang terhilang.
Bapaknya menyambut dengan segala persiapan dan perjamuan yang megah. Diberikan jubah terbaik, cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, serta hidangan terbaik, dan pesta diiringi dengan nyanyian dan tari-tarian. Karena bagi sang bapa, kembalinya seorang anak yang hilang melebihi segala kekayaannya, karena ia bersuka cita. Kesukaannya besar yang tidak terkira. Sayangnya sahabat Petra, si sulung kakaknya tidak merasa seperti itu. Dia tidak suka dengan sambutan ayahnya yang sebaik itu kepada adiknya yang bungsu. Sang kakak ingin melihat hukuman dijatuhkan kepada adiknya, tetapi sang bapak memberikan pengampunan. Sang kakak ingin menjatuhkan rasa bersalah kepada adiknya, tetapi sang bapak memberikan belas kasihan. Sang kakak menginginkan balas dendam, tetapi sang bapak menginginkan rekonsiliasi. Sang kakak ingin memukul dengan rotan, sedangkan sang bapak merangkul dengan pelukan. Sahabat Petra, perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak senang melihat Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak senang melihat para orang berdosa dan pemungut cukai ini pulang. Sahabat Petra, kita mungkin mengalami peristiwa seperti ini. Ada anak, bapak, ibu, suami, istri, saudara atau sahabat yang hilang. Seandainya suatu saat mereka pulang, maukah kita menerima mereka? Ada banyak orang yang tidak berani pulang karena mereka tahu mereka akan dipukul dengan rotan, bukan disambut dengan pelukan. Atau sahabat Petra, seandainya kita menjadi anak yang hilang, maukah kita pulang? Masa lalu tidak akan pernah menjadi masa depan. Betapa buruk dan berdosanya kita di masa lalu. Bila ada penyesalan dan pertobatan, hidup kita akan berubah. Anak bungsu pernah salah di jalan hidupnya. Akan tetapi ada satu masa dia menyadari semua kesalahannya. Dia memberanikan diri untuk kembali pulang. Dan keberanian itu mendapatkan sambutan luar biasa. Sahabat Petra, saat kita menyadari kesalahan, maka beranilah kembali pulang pada kasih Allah yang tiada terukur. Kasih pengampunannya dan kehidupan baru selalu tersedia untuk mereka yang terhilang dan mau pulang. Inilah kabar baiknya. Tidak peduli seberapa dalam kita telah jatuh, ketahuilah bahwa begitu kita kembali, kita akan menemukan Bapa Surgawi menyambut kita. Bapa yang dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh kasih, menunggu dan selalu memberikan kesempatan kedua ketika kita mau berbalik kepadanya. Bapa yang digambarkan oleh sang ayah dalam cerita ini berlari untuk menyambut dan membuka pelukannya bagi si bungsu dan kita semua orang-orang berdosa ini. Sahabat Petra, kehangatan pelukan Bapa selalu tersedia bagi kita. Dia menunggu kita untuk kembali kepadanya, untuk pulang dan menikmati kepenuhan hidup dalam pelukannya. Pertanyaannya adalah apakah kita mau datang dan berbalik dari jalan kita yang sesat kepada pelukan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu membawa saudara-saudara kami, sahabat maupun anggota keluarga kami yang saat ini sedang berada di negeri jauh.
Kami berdoa bagi mereka yang sedang terhilang, mereka yang merasa hampa, dan mereka yang sedang menjauhkan diri dari kasih-Mu. Kami mohon, jamahlah hati mereka. Di tengah kebisingan dunia atau dalam kesepian yang mereka alami, biarlah suara-Mu yang lembut bergema kembali di batin mereka. Patahkanlah setiap belenggu kepahitan, kekecewaan, atau dosa yang mengikat mereka. Sadarkanlah mereka bahwa di luar Engkau, jiwa mereka tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Berikanlah mereka keberanian untuk melangkah pulang tanpa rasa takut akan penghakiman, melainkan dengan keyakinan akan pelukan Bapa yang menanti. Bagi kami yang berada di sekitar mereka, mampukanlah kami menjadi alat-Mu. Berikan kami hati yang tidak menghakimi seperti si anak sulung, melainkan hati yang penuh belas kasihan seperti Sang Bapa. Ajari kami untuk menyambut mereka dengan kasih yang memulihkan. Kami percaya tidak ada tempat yang terlalu jauh, yang tidak terjangkau oleh tangan-Mu, dan tidak ada hati yang terlalu keras, yang tidak bisa dilembutkan oleh kasih-Mu. Biarlah kami bersama Bapa boleh bersama-sama menikmati sukacita surgawi. Dan biarlah sukacita surga bergemuruh karena ada jiwa yang kembali pulang ke rumah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Bapa yang penuh kasih, kami naikkan doa ini. Amin.